Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran bisnis online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis website. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat website dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat website. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni manfaat website. Manfaat yang pertama, website ini dapat memperluas jangkauan promosi. Ini dikarenakan website sangat mudah diakses oleh orang-orang di seluruh dunia, selagi daerah tersebut bisa terkoneksi dengan internet. Kalau orang-orang bisa mudah mengakses website kita, tentu saja produk kita akan dapat dikenali dan dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, media tanpa batas. Website tidak memiliki masa off atau tutup seperti toko dan kantor. Website akan buka selama 24 jam. Itu artinya produk kita dapat dilihat selama 24 jam. Dan manfaat yang ketiga, media mengenal perusahaan. Dengan website, orang-orang bisa mudah mendapatkan informasi seputar perusahaan dan produk kita. Oke, selanjutnya macam-macam domain. Yang pertama, .co.id. Nah, co ini adalah singkatan dari corporate, yang artinya perusahaan. Sedangkan ID adalah singkatan dari Indonesia, yang artinya domain ini berasal dari negara Indonesia. Nah, domain jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki badan hukum yang sah. Contohnya kaskus.co.id. Yang kedua ada .go.id. Nah, go ini adalah singkatan dari government, yang artinya pemerintah. Domain jenis ini digunakan khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Contohnya www.pekerja.go.id. Yang ketiga ada ac.id. Nah, AC ini adalah singkatan dari akademi, yang artinya perguruan tinggi. Nah, domain website jenis ini dipergunakan khusus untuk sebuah lembaga pendidikan yang setingkat universitas atau perguruan tinggi. Contohnya unindra.ac.id. Yang keempat ada .or.id. Or ini adalah singkatan dari organization, yang artinya organisasi. Nah, domain website jenis ini digunakan untuk semua organisasi yang tidak termasuk ke dalam domain .co.id, .go.id, .acid, .milid, dan sebagainya.
Contohnya muslim.org.id. Yang kelima ada .war.net. Nah, .war.net ini adalah singkatan dari warung internet. Domain website jenis ini digunakan untuk usaha industri warung internet atau warnet yang ada di seluruh Indonesia. Yang keenam ada .sch.id. Nah, SCH ini adalah singkatan dari school, yang artinya sekolah. Nah, domain website jenis ini dipergunakan khusus untuk lembaga pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Contohnya Seman1 selong.sch.id. Yang ketujuh ada .web.id. Domain website jenis ini biasanya digunakan oleh organisasi atau badan usaha bersama atau perseorangan. Contohnya sekolahku.web.id. Oke, selanjutnya unsur-unsur dalam penyediaan website. Yang pertama adalah nama domain. Nama domain atau URL merupakan alamat pada dunia internet yang berfungsi sebagai identitas sebuah website. Dengan nama domain inilah orang-orang bisa mengakses website kita. Yang kedua, rumah tempat website atau biasa disebut dengan web hosting. Web hosting ini merupakan sebuah ruang yang berfungsi seperti hard disk yang berguna untuk menyimpan berbagai data seperti file, gambar, dan lain-lain yang tampil pada website. Nah, web hosting ini bisa kita peroleh dengan cara menyewanya. Adapun besarnya biaya hosting ditentukan oleh besarnya ukuran megabyte atau gigabyte yang disewa. Contohnya seperti ini. Ini adalah halaman pembelian hosting di website Niaga Hoster. Dan bisa kita lihat, semakin besar gigabyte pada hosting, maka akan semakin besar pula biaya yang harus kita keluarkan. Yang ketiga ada bahasa program. Bahasa program merupakan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah yang ada pada website pada saat proses pengaksesan. Nah, dengan bahasa program ini kita bisa membuat website yang menarik. Makin banyak ragam bahasa yang kita gunakan, maka akan semakin menarik pula website yang kita buat. Nah, jenis-jenis bahasa yang paling banyak digunakan oleh para desainer web adalah yang pertama ada HTML, kemudian ASP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applets, dan lain sebagainya. Yang keempat ada desain website. Nah, desain website ini sangat berguna untuk memperindah website. Kalian bisa mendesain website
dengan CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yakni salah satu bahasa desain web yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda atau markup language. Biasanya CSS ini digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML. Atau pilihan kedua, kalian bisa menggunakan fitur tema yang ada di CMS seperti WordPress untuk mendesain website kalian. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan CSS, dan yang kedua menggunakan fitur tema yang ada di CMS seperti WordPress. Oke, selanjutnya langkah-langkah rancangan website. Yang pertama, memilih platform. Platform merupakan suatu fondasi sebuah sistem di mana program dapat berjalan. Dan platform untuk membuat website adalah CMS. Apa sih CMS itu? CMS adalah singkatan dari Control Management System, yakni sebuah platform atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. CMS juga memberi kemudahan untuk membuat halaman website tanpa harus mengerti bagaimana membuat website dari awal. Adapun contoh dari CMS adalah Blogger, Typepad, Blogware, Movable Type, Expression Engine, WordPress, dan lain-lain. Nah, ketujuh CMS ini memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai platform yang membantu Anda membuat website yang menarik. Yang kedua, menentukan nama domain dan hosting. Nama domain dibuat untuk memudahkan orang-orang mengakses website Anda. Sedangkan hosting berguna agar website Anda bisa diakses. Contoh nama domain misalnya businessonline.co.id. Dan untuk hosting, kalian bisa menyewanya di niagahoster.co.id. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.